Pasal ke-68, bahwa seorang yang memikirkan upah itu tidak mencintai majikannya. Kisah seorang raja bertemu di tengah jalan dengan seorang yang telah ditelanjangi oleh kawanan perampok dan yang melukai dia hampir mati. Engkau meminta aku memberitahukan tentang apa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita di surga. Sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa seorang yang memikirkan tentang upah itu tidaklah mencintai yang punya kerja. Maka seorang penggembala yang ada padanya segerombolan domba, apabila ia melihat seekor serigala, maka ia bersiap sedia untuk menjaga dombanya daripada serigala itu. Dan sebaliknya, seorang buruh yang apabila ia melihat seekor serigala, ia akan lari meninggalkan domba-domba itu. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, andai kata Tuhan nenek moyang kita itu juga Tuhanmu, niscaya tidak terlintas dalam pikiranmu untuk menanyakan apa yang Allah akan karuniakan kepada kita, tetapi kamu berkata sebagai yang telah diucapkan oleh nabinya Daud, apa yang harus kupersembahkan kepada Allah sebagai balasan terhadap apa yang telah dikaruniakan olehnya kepadaku. Sebenarnya, aku akan memberikan suatu perumpamaan kepadamu agar kamu paham. Pernah ada seorang raja bertemu di tengah jalan dengan seorang yang telah ditelanjangi oleh kawanan perampok dan yang memenuhi badannya dengan luka-luka yang membawa kematian. Kemudian raja itu merasa iba terhadap si korban, lalu memerintahkan hamba-hamba untuk mengangkatnya ke negeri dan merawat dia. Kemudian dikerjakanlah perintah itu dengan penuh kesungguhan. Lalu si raja telah mencintai si cedera itu sedalam-dalamnya, sehingga ia dikawinkan dengan sang putri dan menjadikan salah seorang pewarisnya. Maka tiada syak lagi bahwa raja itu adalah seorang yang amat belas kasihan. Akan tetapi orang yang tertolong itu memukul hamba-hamba, meremehkan obat-obatan, menghina istrinya, mengumpat raja, dan menyuruh pegawai-pegawai raja untuk menentangnya. Dan apabila raja meminta bantuan daripadanya, ia menjawab, apa upah yang akan diberikan oleh raja kepadaku? Maka apakah gerangan yang akan diperbuat oleh si raja terhadap si durhaka ketika ia mendengar pertanyaan itu? Maka semua menjawab, celakalah dia, karena si raja pasti akan mencabut segala pemberiannya dan akan menyiksanya sehabis-habisnya. Maka Yesus menjawab, wahai para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, dan engkau wahai kepala imam yang mendengar seruanku ini. Sesungguhnya aku nyatakan kepadamu melalui suaraku ini. Sesungguhnya aku nyatakan kepadamu sekalian apa yang telah difirmankan Allah melalui nabinya Yesaya. Aku telah memelihara hamba-hamba dan kumuliakan mereka itu, tetapi mereka menghina aku. Sebenarnya raja dalam perumpamaan ini adalah Tuhan kita yang telah melihat Israel di dunia ini tergenang dengan kesengsaraan. Lalu diserahkannya kepada hamba-hambanya, Yusuf, Musa, dan Harun, yang telah memeliharanya dengan baik. Maka Allah telah mengasihi dia sebesar-besar kasih, sehingga karena keluarga Israel lah dia telah menghancurkan Mesir, menenggelamkan Firaun, dan menjatuhkan 120 raja orang Kanani dan Madai. Kemudian Allah telah mengaruniakan kepadanya syariat-syariatnya dengan menjadikan ia pewaris semua negeri yang didiami oleh bangsa bapa kita itu. Akan tetapi, bagaimanakah Israel telah bertindak? Berapa ia telah membunuh dari para nabi-nabi? Berapa kali ia menajiskan nubuat? Betapa ia telah melanggar syariat Allah? Berapa dan berapa banyak orang telah berbalik daripada Allah? Karena itu kemudian pergi untuk menyembah berhala-berhala dari sebab dosa kamu, wahai para imam. Maka betapa kamu telah menghina Allah dengan perbuatanmu itu. Dan sekarang kamu menanyakan kepadaku, apa yang akan dikaruniakan kepada kita oleh Allah di dalam surga? Padahal seharusnya kamu bertanya kepadaku,
Pembalasan apakah yang akan disediakan oleh Allah untuk kamu di neraka kelak? Dan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk tobat yang sejujurnya agar Allah mengasihani kamu? Maka inilah yang kukatakan kepadamu, dan untuk maksud inilah aku diutus kepadamu. Pasal ke-69. Kamu ingin mendapatkan kemuliaan seperti raja-raja, tetapi kamu enggan memikul beban kerajaan. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan daripada aku sifat tenggang-menenggang, tetapi kebenaran. Dari itu aku berkata kepadamu, tobatlah dan kembalilah kamu kepada Allah, sebagai yang telah dikerjakan oleh nenek moyang kita setelah melakukan dosa, dan janganlah sampai hatimu menjadi beku. Maka meradanglah para imam karena uraian itu. Akan tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun karena takut akan masyarakat. Kemudian Yesus menyambung uraiannya, katanya, "Wahai para fakih, ahli Taurat, kaum Farisi, dan kamu wahai para imam, katakanlah kepadaku, sebenarnya kamu sekalian ini gemar kepada kuda seperti orang-orang dari barisan berkuda, tetapi kamu enggan pergi ke medan perang. Kamu suka pakaian yang indah seperti kaum wanita, akan tetapi kamu enggan meminta dan memelihara anak-anak. Kamu suka memungut buah-buahan di kebun, tetapi kamu enggan membajak tanah sebelumnya. Kamu suka makan ikan laut, tetapi kamu enggan untuk memancingnya. Kamu ingin mendapatkan kemuliaan seperti raja-raja, akan tetapi kamu enggan memikul beban kerajaan. Dan kamu maukan hasil-hasil cukai dari tanah seperti para imam, akan tetapi engkau enggan berkhidmat kepada Allah dengan sesungguhnya. Jika demikian, apakah gerangan yang akan diperbuat oleh Allah kepadamu? Sedang kamu di sini cuma maukan segala kebaikan tanpa sedikit pun kesulitan. Sebenarnya aku katakan kepadamu bahwa Allah akan memberikan kepadamu suatu tempat yang akan kamu jumpai di dalamnya segala kesusahan tanpa sedikit pun kesenangan. Dan ketika Yesus menyelesaikan uraiannya itu, telah dibawakan seorang yang kesurupan setan. Dia tidak berbicara, tiada melihat, dan tidak mendengar. Maka ketika Yesus melihat imam, menengadalah ia ke langit. Katanya, "Ya Allah, Tuhan nenek moyang kami, kasihanilah orang yang sakit ini, dan anugerahilah ia kesembuhan, agar masyarakat ini mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku." Dan di waktu Yesus mengatakan demikian, dia menyuruh roh itu untuk pergi. Katanya, "Dengan kekuasaan nama Allah Tuhan kami, enyahlah wahai si jahat dari orang ini." Maka menyingkirlah roh itu, lalu berbicaralah si bisu itu, dan kedua matanya dapat melihat. Maka semua orang merasa takut, akan tetapi ahli Taurat itu mengatakan, sebenarnya ia mengeluarkan setan itu hanya menggunakan kekuatan Beelzebub, kepala setan. Ketika itu berkatalah Yesus, tiap kerajaan yang berpecah belah niscaya akan runtuhlah, dan akan rubuhlah rumah demi rumah. Jika setan itu dikeluarkan dengan kekuatan setan, maka bagaimanakah kerajaannya bisa tetap? Dan apabila anak-anakmu mengeluarkan setan dengan kitab yang telah diberikan kepada mereka oleh Nabi Sulaiman, maka mereka itu pasti menjadi saksi bahwa aku mengeluarkan setan dengan kekuatan Allah. Demi Allah, sesungguhnya mencela Rohul Kudus itu tidak akan ada ampunan baginya, baik di dunia ini maupun di alam yang lain kelak. Karena si jahat itu mengutuk dirinya dengan pengertian dan kesadaran. Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, keluarlah ia dari bait Allah. Maka diagungkanlah dia oleh masyarakat ramai, karena mereka telah membawa semua orang sakit yang sempat mereka kumpulkan. Lalu sembahyanglah Yesus dan telah menyembuhkan mereka semuanya. Dari itu tentara Rom di Yerusalem pada hari itu mengobarkan fitnah kaum awam dengan godaan setan. Kata mereka, sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan Israel. Dia telah datang untuk menilik masyarakatnya.